Wah, udah selesai masaknya belum? Belum. Kamu masak apa? Masak cilok. Masak cilok. Oh ya mantap re. Bisa makan cilok ini kita ini. Habis kuliah langsung makan cilok nih. Jangan lupa subscribe Rai Ropak karena subscribe itu gratis. Nanti kalau udah like masuk surga. Ah, ini lagi ini bulet-buletin. Bahannya buat cilok Iya. apa aja? Tepung tapioka Tepung tapioka, daging, dan lain-lainnya. daging ya, daging sapi, Boten. Boten. daging corona. Bukan. Serius lagi jawabnya. Serius jawabnya. Hadir. Yusril hadir. Udah mudik Yusril. Ya, tuh, Tat. Rumah ya? Proses udah selesai, Tat. Apanya selesai? ODP. Oh, apa kepanjangan ODP? Orang dalam pantauan, Tat. Kirain orang duwe penghasilan. Oh iya kan kalau mudik itu harus ini ya, harus isolasi ya, Iya, Tat. 14 hari. Gimana kok? Patin. Bayu di mana Bayu? Masih di Malang, Pak. Oh enggak balik. Amin 15 Lebaran. Mana? Gasnya ta? Luhur. Oh Pondok Luhur. Iya. Masih sepi? Apa udah balik Pak. semua? Kalau di pondok masih belum balik semua, nggak boleh sebelum Amin 15 Lebaran. Masih pondok Ramadan, Kelatan. Oh gitu. Kamu pengurusnya? Belum. Masih baru. Baru ini. Baru murid. Iya. Mahasantri. Iya. Siap. Terus siapa ini? Fatin Sidkia Iya, Lubis. Pak. Ya, coba nyanyi dulu. Enggak. Nyanyi Aisyah. Aisyah, Enggak ngerti. manis cintamu dengan Yusril. Aduh, elek suara korek sore lah. Aduh, yang bagus suaranya siapa ini? Rio. Yusril, Pak, Yusril. Ah, Yusril. Yusril, coba nyanyi Yusril. Yusril hilang, Pak. Ismail udah Pak, suaranya bagus. Iya, Bagus banget Ismail udah, Pak. serius. Iya, suruh nyanyi, Pak. Isma, Apaan? denger dong suaranya. Teman-teman Jelek, request Pak. apa? Kayak piring pecah suaranya. Kayak piring pecah. Waduh, suaranya kayak piring pecah. Melinda. Dodi. Oh, Dodi Al-Fayed. Oh, ayo, Dodi. I'm fine. Mantap, habis mandi, Re. Kamu rajin mandi ya kalau di mana? Di rumah. Oh, habis wudu. Rumahmu mana rumahmu? Indramayu, Ustaz. Waduh, Indramayu. Indramayu itu ini ya apa? Mangga. Nggih. Oke. Siap. Last Hunter. Haidar. Kamu pemburu apa, Haidar? Rio, rumahmu mana, yo? Baik, Pak, apa, Pak?
Ini di Balikpapan. Ya, Hmm, panas ya? iya Pak. Baru aja hujan sih. Berarti kamu nggak usah jemur. Program pemerintah itu nggak usah jemur, kan udah panas. Iya. Nasib Pak, nasib. Hah? Udah nasib. Nasib. Aduh. Siapa yang belum masuk ini? Masih banyak Pak. Hah? Masih banyak. Hmm. Gimana corona? Aman? Itu siapa yang pengajian itu? Bayu Pak, Bayu. Hah? Oh iya, di Bayu. pondok ya? Oh, iya Pak, masih belum selesai. Masih ini, masih kuliah. Pemimpin pondoknya siapa? Bayu dah. Bukan Pak. Calon tapi Pak. Calon, amin. Gus, punya pondok, Pak. Gus Bayu. Bayu Skak. Yang belum presentasi siapa aja? Rio udah. Sudah Pak. Kemarin Bayu. sama Tari. Bayu udah. Belum Pak. Terakhir saya Pak. Terakhir saya Pak. Saya Pak belum. Oh, terakhir. Saya Pak. Fatin? Udah Pak. Fatin udah. Toriko udah. Udah Pak. Toriko sudah juga. Ismarilda Udah Pak. udah. Miftahul Rahmah Belum Pak. belum. Apa materinya? Ya. Materinya tentang apa kemarin? Yang kemarin Pak. Apa? Tentang cinta. Tentang lembaga-lembaga negara. Oh, lembaga negara. Ah, udah ya, udah kita bahas Iya. itu ya. Iya Pak. Mm-mm. Saya parpol Pak. Partai politik. Terus apa lagi? Ya. Siapa yang parpol? Bayu. Semua Iya, semua Pak. parpol aja Pak. Sekarang apa pembahasan kita? Parpol. Bukan Pak. Masih belum. Oh, belum. Atau Belum. pemilu? Atau nggak usah kuliah? Bikin kota aja Pak. Ngabisin kota kan? Kotanya banyak. Ada yang siap hari ini presentasi? Haidar Pak, Haidar. Haidar siap? Belum, Pak. Haidar belum. Terus siapa yang siap? Titin. Udah Pak Tin, satu kelompok sama saya. Oh, sama Dodi. Udah. Di botak. Ya Pak. Dihajar botak. Botak siapa botak? Las Hunter Pak. Las Hunter. Oh, Las Hunter botak. Itu kenapa namamu kok jadi Las Hunter itu? Channel, Pak. Oh, punya YouTube juga. Ah, boleh, boleh. Kita collab sama Yusril Ya, juga. Pak. Titin. Ayo siapa yang presentasi? Udah iya loh, Yusril siapa? kayaknya udah siap banget tuh Pak. Yusril. Oh, Yusril udah kayaknya ya. Sudah Udah Yusril. di awal saya Tat. Oh, di awal sudah ya. Ya Tat. Melinda, mana Melinda? Where are you, Melinda? Sudah Pak. Wajahmu Ya. nggak kelihatan. Belum mandi ya? Tidur Pak orangnya. Mau tidur Pak. Baru bangun tidur. Kersi ya? Ya? Aku udah mandi tahu. Oh, sudah. Belum mandi aja udah cantik ya, apalagi udah mandi ya. Wah. Ya. Ya, masa ganteng.
Gak mungkin ganteng, Pak. Ini pakai kuota semua ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Waduh, Iya, pakai lumayan ya. kota. Sekali apa? Zoom 1 giga. Iya, 1 giga. 1 giga berapa ribu? 1.000. 4.000, Pak. Tergantung. Tergantung, Pak. Kartu-kartunya, Pak. Masa 4.000? Murah ya 4.000. Kalau aku 4.000. Mahal, Bapak. Hah? Mahal, Bapak. Berapa, Tin? 4.000 dikali 1 berapa? 4.000 mahal banget, Pak. Bukan murah. 4.000 mahal banget. Masa 4.000 mahal? 40.000 mahal. 4.000 kamu ke Indomaret 2 kali udah kena parkir 2.000 habis udah. Buat mahasiswa itu mahal, Pak. Wes. Yalah, semoga rezekinya lancar. Amin. Juga Amin. Semoga sehat, tetap semangat kan. ya, Pak. Ada yang sakit nggak ini? Alhamdulillah belum. Alhamdulillah ya. Yang penting kan sehat. Apa ya materi kita ya? Kalian udah baca tentang partai politik? Udah kemarin dikit tapi Coba yang sudah baca. Tin. Unsur-unsur partai politik apa aja? Pak. Siapa? Pak. Tin. Ruhila. Ruhila udah baca? Belum, Pak. Belum. Yang udah siapa? Tin. Tin. Titin udah. Sama Bayu tadi katanya, Pak. Ayo Tin, apa Pak, Tin? mereka itu julid-julid, Pak. Semuanya julid-julid, Pak, beneran. Susah sinyal, Pak. Susah sinyal. Gusur aja. Ada yang bapak ibunya politikus? Nggak ada, Pak. Ada nggak? Nggak ada. Haidar. Ya, Pak. Mungkin bapaknya pernah nyalon tapi kalah. Pak. Dari Pak. dari teman-teman ini ada yang berkeinginan untuk gabung di partai politik nggak? Nggak ada, Pak. Kenapa Dodi nggak? Karena kita hanya cukup mengerti Pak politik aja, tapi nggak berkecimpung di dunia politik. Jadi kan Cukup hanya tahu. Heeh. Oh gitu. Kenapa nggak gabung? Kan kalian orang hukum kan? Biasanya di partai politik kan banyak orang-orang hukum. Ya, malas mikir aja, Pak. Malas mikir. Malas mikir. Oh, malas mikir. Justru yang banyak mikir itu ini akademik. Kalau partai itu nggak mikir dia. Ngomong sana. Sesuai ngomong passion lah, sini, Pak. Ya kan? Oh, sesuai passion. Bukan passion saya. Bukan passionnya Dodi. Passionmu di mana, Dod? Jadi jaksa. Tari. Oh, tari. Masih belum bimbang. Oh, salah. Bimbang terus sih. Kasih pencerahan Rio biar nggak bimbang Dodinya. Terus. Sudah cerah, Pak. Kayak gitu emang orangnya. Begitu. 17 kurang 2 ya ini ya. Ya, coba partai politik. Ntar ya saya share ya partai politik ya. Pemilihan umum. Pemilihan umum telah memanggil kita. Pemilu pertama. Kenapa pemilu itu menjadi sebuah agenda dalam sebuah negara namanya Indonesia? Karena pertama, pemilu itu adalah sebagai sarana pesta demokrasi. Yang kedua, pemilu adalah agenda rutin
5 tahunan, bukan 15 tahunan. Kemudian untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat. Kemudian implementasi dari proses pemilihan yang digariskan oleh peraturan perundang-undangan, baik undang-undang dasar maupun undang-undang yang lain, misalnya undang-undang tentang KPU. Jadi kenapa pemilu itu diharuskan dalam sebuah negara yang menganut negara demokrasi? Karena ini tadi. Sarana pesta demokrasi. Kan kemarin kita bahas demokrasi, kan? Apa aja unsur-unsur demokrasi? Salah satunya adalah partai politik. Di dalam partai politik tersebut juga ada pemilu. Kemudian aliansi-aliansinya siapa? Ada partai politik dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian dia agenda rutin 5 tahunan. Soeharto kenapa dia menjabat begitu lama? Karena belum ada aturan yang membahas tentang batasan jabatan. Sehingga, presiden. ya, jabatan presiden, kan. Makanya wajar saja kalau misalnya Soeharto dipilih selama berapa tahun itu? Berapa periode? Mulai tahun kapan? 30 tahun. 30 Ya, tahun. hampir 30 tahun. Karena pada waktu itu pemilu itu belum dilaksanakan secara langsung. Artinya rakyat tidak dilibatkan langsung di dalam memilih presiden dan juga memilih anggota dewan. Yang memilih itu adalah Partai. parlemen, bukan partai, guys. Ya. Ya, yang memilih itu adalah parlemen. Dan waktu itu ya parlemen itu ada di tangannya Soeharto. Wis opo jare Soeharto wis manut. Itulah hebatnya Soeharto. Makanya kalau orang menjabat begitu lama, kekuasaannya itu mungkin bisa dikatakan sebagai kekuasaan yang absolut. Kembali lagi kita kepada sejarah yang dulu, bahwa raja itu tidak bisa dipersalahkan. Raja itu adalah raja, tidak bisa disanksi ketika melakukan sebuah kesalahan. Dari sini ada pertanyaan, guys. Belum. Belum ada pertanyaan. Oke, lanjut lagi. Kemudian apa tujuan pemilu? Pertama adalah peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai. Kedua, melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat. Ketiga, terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan. Dan keempat adalah melaksanakan prinsip hak asasi warga negara. Paling tidak 4 ini yang menjadi sumber utama kenapa pemilu itu dilakukan. Ya kan? Dilakukan secara tertib dan damai. Misalnya kita kenal azas pemilu itu adalah apa? Luber jurdil. Nah, luber jurdil, ya kan? Kemudian melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat. Nah, di dalam struktur kenegaraan itu bahwa rakyat itu adalah unsur kedaulatan tertinggi. Di mana kalau unsur kedaulatan tertinggi, rakyat harus selalu dilibatkan di dalam urusan-urusan yang bersifat kenegaraan. Ya, kalau sebelum di amandemen, undang-undang itu mengatakan bahwa kedaulatan tertinggi itu ada di tangan sebelum amandemen. Apa? Waalaikumsalam. Sebelum Undang-Undang 1145 di amandemen, kedaulatan tertinggi ada di tangan siapa? Pemerintah. Tangannya Pak Yai, tangannya rektor, tangannya pemerintah itu banyak. Presiden pemerintah, menteri pemerintah, DPR pemerintah, MPR pemerintah, MK pemerintah. Lebih tepatnya berada di tangan MPR, ya kan? MPR. Maka pada waktu itu MPR bertugas untuk memilih presiden waktu itu kan.
Tetapi setelah perubahan amandemen, setelah adanya amandemen Undang-Undang 1145, bahwa kedaulatan yang awalnya di tangan MPR itu menjadi kedaulatan berada di tangan rakyat. Gitu. Kemudian adanya terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan. Kira-kira penting nggak sih pergantian pejabat di dalam struktur kenegaraan Indonesia? Penting. Penting. Hah? Iya. Penting. Penting. Ya. Apa fungsinya? Agar Restrukturasi atau rekepengurusan, pergantian pengurus itu penting nggak di dalam sebuah struktur kenegaraan? Misalnya presiden meresapel menteri ini dan menggantinya dengan menteri ini, atau kemudian mengganti atau mencopot. Itu salah satu tujuannya mungkin itu, agar ada kondisi atau situasi di mana ada pembaharuan, ada perubahan. Ya. Yang keempat tadi apa? Satu. Apa satu tadi? Iya Bapak bilang Nanti. Satu, Kalian tujuan kepemimpinan, pemilu. kalian kepemimpinan. Nanti. pemerintah secara tertib dan damai, Ya, tertib dan damai. Kedua, melaksanakan kedaulatan rakyat, melaksanakan kedaulatan rakyat. Kedaulatan Ketiga, rakyat. pergantian pejabat, Melaksanakan pergantian pemimpinan. pergantian pejabat. kepentingan rakyat di lembaga, Keempat, melaksanakan prinsip hak asasi warga negara. ya, hak warga negara. Ya kan? Itu ngajinya siapa itu? Tanam. Bayu. speaker masjid Pak. Speaker masjid di Sopo itu. Udah saya. Timur ya timur. Ya, jadi yang terakhir itu adalah melaksanakan apa? Melaksanakan apa tadi? Hak asasi. Hak asasi warga negara. Hak asasi warga negara. Karena begini, setiap warga negara sebagaimana yang diatur di dalam undang-undang itu mempunyai hak. Apa haknya? Hak bicara dan hak suara, hak memilih dan hak Pilih. dipilih. Ya, makanya itu adalah sebagai implementasi dari hak warga negara, ya kan? Dengan adanya pemilu, warga dengan kesukarelaan tanpa ada suatu paksaan memilih tergantung hati nuraninya. Tetapi yang menjadi permasalahan negara kita adalah tidak memilih dengan hati nurani, tetapi memilih dengan Duit. dengan uang. Siapa uangnya yang gede, dia yang akan dipilih. Nah, kira-kira itu masalah nggak sih menurut kalian? Masalah ya. Iya. Ada nggak solusi untuk menghilangkan image yang negatif itu dalam masyarakat? Bahwasanya tidak melulu dengan uang, orang itu bisa memilih itu sesuai dengan hati nuraninya. Terus dengan DPR. Ini kan saya kira budaya yang sangat tidak bagus kan di dalam struktur kepengurusan Indonesia. Mungkin dengan cara memberi pemahaman masyarakat kecil. Iya. Kalau hanya pemahaman tidak cukup, saya kira. sebenarnya mereka sudah paham juga. Tapi Iya, mereka nggak paham. Yang penting ada uang gitu baru saya pilih gitu. Tapi juga ada sih, Daftar yang harus ada juga warga negara yang udah pinter, wis pokoknya uangnya diambil, yang penting saya milih yang kira-kira Saya. kan ada juga kayak gitu. Udah pinter sih masyarakat sekarang. Ya sekalian sebagai mahasiswa juga harus selalu mensosialisasikan bahwa memilih yang sifatnya pamrih, itu kan pamrih kan? Ya. Itu tidak boleh. Karena untuk mengurus negara itu nggak sehari 2 hari, 5 tahun. Kurang 10 menit, kurang 5 menit. Ada pertanyaan? Hah? Belum. Oke.
Itu tujuan pemilu. Kemudian ada beberapa kriteria pemilu yang dikatakan demokratis. Dikenal misalnya IDEA, Institute for Democracy Electoral Assistant. Nah, IDEA ini merumuskan kriteria agar pemilu itu bisa dikatakan demokratis atau tidak. Satu. Nah, ini. Ada kerangka hukumnya. Ada aturannya. Kalau nggak ada aturannya, orang akan melakukan sesuai dengan apa kira-kira? Sesuka hati. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Nah, nggak nyambung ya. Kemudian ada pemilihan sistem pemilu. Nah, nanti akan saya jelaskan bahwa banyak macamnya pemilu. Ada mekanis, ada organis, ada distrik, ada proporsional dan lain sebagainya. Kemudian ada daerah pemilihan, kan? Ada daerah pemilihan, ada yang daerah, ada provinsi, ada dapil 1, dapil A, dapil B, itu ada daerah pemilihannya. Kemudian ada hak untuk dipilih dan memilih. Ada pendaftaran pemilih dan daftar pemilih. Ada kampanye, ada akses ke media. Ada pemungutan suara, ada pemantauan pemilu, pengawas pemilu itu. Ada penegakan peraturan pemilu dan ada lembaga penyelenggaraan pemilu atau yang kita kenal. Siapa yang melaksanakan pemilu? KPU. 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 Ya, apa KPU? Komisi Pemilihan umum. Pemilihan umum. Komisi Pemilihan Umum itu. Nah, ini 16 kriteria menurut IDEA itu yang dikatakan pemilu yang demokratis. Ya. Sebetulnya ada banyak pakar yang membicarakan tentang kategori-kategori atau kriteria pemilu yang dikatakan demokratis. Nah, sistem pemilihan umum itu ada yang mekanis, ada organis. Ya kan, ada mekanis dan ada organis. Nah, yang mekanis itu ini ada berapa? 5 nih. Dalam sistem ini rakyat sebagai suatu massa individu-individu yang sama, lebih memprerogatifkan individu. Kemudian aliran liberalisme, sosialisme, dan komunis semuanya berdasarkan pada pandangan mekanisme ini. Liberal kan kita kenal apa? Individualis kan, lebih menguntungkan kapital ya kan. Begitu juga komunis. Komunis itu juga mementingkan golongan, ras, dan lain sebagainya. Tetapi baik komunis, liberal, sosial itu mengarah kepada sistem pemilihan yang mekanis ini. Misalnya kita lihat negara mana yang komunis? Cina ya kan, lebih kepada ini. Negara-negara yang komunis, liberal itu lebih ke sini. Kemudian liberalisme mengutamakan individu, kesatuan otonom, memandang masyarakat sebagai kompleks hubungan antara individu yang bersifat kontraktual. Kemudian sosialisme dan khususnya komunisme mengutamakan kolektif masyarakat. Jadi ini yang pertama adalah mekanis, lebih mengutamakan kepada hak individu, ya kan, hak individu. Yang organik bukan pupuk organik ya. Yang organik itu rakyat sebagai jumlah individu yang hidup bersama dalam berbagai macam persekutuan hidup berdasarkan genealogis. Kalau ini berdasarkan genealogis. Kalau genealogis itu misalnya ada rumah tangga, keluarga. Kalau fungsi itu ada ekonomi, industri. Yang landasan sosial, buruh, tani, cendekiawan, dan lembaga-lembaga sosial. Itu bedanya. Ini kurang 3 menit. Ada pertanyaan? Yang Distrik? Enggak ah. Enggak.
yang distrik ya, distrik, sistem perwakilan distrik majority atau kita kenal single member constituent. Dinamakan sistem distrik ini karena wilayah negara dibagi dalam distrik-distrik, daerah-daerah pemilihan. Nih, misalnya jumlah anggota DPR ditentukan 500 orang, maka wilayah negara dibagi dalam 500 distrik pemilihan. Kalau distrik itu kan apa? Wilayah. Tekanlah dengan wilayah. Kemudian yang proporsional. Sistem pemilihan ini disebut juga dengan sistem pemilihan multi-member constituent. Sistem perwakilan berimbang dengan menggunakan distrik berwakil majemuk. Jumlah wakil yang terpilih untuk satu distrik ditentukan oleh persentase suara yang sah diraih oleh partai atau kandidat peserta pemilu atau dalam distrik tersebut. Nah, ini waktunya kurang 1 menit. Nanti saya share di YouTube. Kalian bisa lihat di sana, bisa komen, dan bisa macam-macam. Waktunya udah habis. Semoga materinya bermanfaat. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Amin. Ya, semoga kita semua tetap sehat, tetap selamat, dan apalagi Amin, 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 corona amin. cepat hilang dari bumi peradaban. Amin. Pak, amin, amin. Amin, amin, amin.